Kemarin banyak ada yang komen ke gue untuk menanggapi kasus tentang santri yang berinisial BNT yang dianiaya oleh 4 senior yang seberupa santri juga. Itu dianiaya sampai mati. Mati loh, cok, mati. Masalahnya apa, bro? Kok sampai mati? Awal-awal ketika gue pertama kali baca beritanya itu awal-awal santri yang mati ini itu karena terpleset di kamar mandi. Gue tuh heran, mana ada orang yang terpleset di kamar mandi sampai akhirnya mati, kecuali terpleset di dalam jurang, ya itu beda. Tapi ketika gue ternyata lihat lebih jauh, ternyata santri yang mati itu dianiaya oleh seniornya. Masalah apa, bro? Ingat ya, gue tidak punya masalah sama pesantren ini. Gue tidak punya masalah atau tidak suka dengan pesantren manapun, karena gue dulu santri, bos. Gue dulu santri. Adik gue itu gue taruh di pesantren untuk belajar di sana. Kenapa? Karena menurut gue pesantren itu merupakan sarana pendidikan yang sangat bagus sekali. Bagus sekali. Kenapa? Karena dalam 24 jam dalam pesantren itu aktivitasnya full. Kegiatannya itu full yang berkaitan dengan pendidikan. Ingat, saya gak punya masalah dengan pesantrennya. Makanya gue itu sering berpesan ke adik gue, ketika lo di pesantren itu jangan mikirin apapun, fokus belajar. Kenapa? Karena ketika santri itu tidak fokus belajar, mereka memikirkan masalah yang ada di pondok. Dibully, mereka nanggapi. Dicuri, mereka stres segala macam. Ketika gak mikirin pendidikan secara 100%. Makanya kamu itu untuk apa? Untuk apa? Sampai kamu itu menganiaya temannya sendiri. Ini gimana ya? Gimana? Makanya gue itu sangat pesan sama adik gue, kalau di pesantren itu belajar, fokus belajar. Ada masalah, ngadu ke pengurus. Jangan atasi sendiri. Itu gue pesan gitu sama adik gue. Ingat ya, pesantren ini itu sudah ada mulai dulu. Sudah terkenal mulai dulu. Sudah dikenal sebagai pendidikan yang sangat bagus sekali. Gimana nantinya kalau orang-orang yang asalnya pro pesantren menjadi kontra sama pesantren karena gara-gara ada yang sampai sadis begitu? Itu gimana? Orang-orang tua itu nanti akan lebih sedikit, akan lebih takut untuk naruh anaknya ke pesantren. Karena kelakuan Anda. Itu karena kelakuan Anda. Saya buat video ini bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk cari view dan segala macam. Saya buat video ini mau mengklarifikasi, mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah oknum. Ini bukan santri yang sebenarnya. Gue yang kenal santri sebenarnya, belajar, gak tangkar, gak muli, ya ada sedikit ada. Cuman gak sampai menganiaya seperti itu. Ini oknum ya, ini oknum santri, bukan santri namanya kalau ini. Dengan mendengar berita ini kepada masyarakat, saya himbau jangan sampai yang asalnya pro pesantren ketika lihat berita ini tidak pro lagi. Ingat, ini cuman oknum. Yang namanya oknum ya oknum. Kayak anggota DPR. Anggota DPR itu bagus, tapi yang korupsi itu oknum, bukan anggota DPR. Anggota DPR itu yang gak korupsi, itu anggota DPR namanya. Sama yang namanya santri. Santri itu lemah lembut. Santri itu saling mengayomi satu dengan yang lain. Bayangkan hidup 24 jam bersama. Rasa kasih sayang itu di mana? Hidup bersama 24 jam ternyata masih menganiaya. Itu bukan santri. Itu bukan santri. Makanya gitu sangat sedih sekali. Kok bisa gitu? Masalahnya apa? Ini gue bacakan pesan terakhirnya. Chat terakhir santrinya itu kepada keluarganya. Itu sangat sedih. Jadi BNT ini, Bintang namanya, Bintang. Itu ngechat sama ke ibunya. Itu ngechat bahwasanya dia pengen pulang, suruh jemput segala macam. Ya. Ibunya gak tahu. Ya. Ibunya gak tahu. Kenapa? Karena anak ini tuh cuman takut mah gitu. Takut mah tolongin. Terus dia saya gimana terus nak? Jemput, cepet jemput. Terus sama ibunya ikut travel ya nak. Wih sedih sekali. Bahkan di sini tuh
berulang-ulang kali. Tweetnya lagi, jadi dia call video, kemudian di telepon lagi tapi tidak dijawab. Terus dijawab, kenapa Tan? Sini jemput bintang. Kenapa lagi? Bilang sabar tunggu Ramadan, gak bisa tah. Ya. Jadi sama ibunya itu karena disangka dia gak betah itu karena biasa di pesantren. Gak betah seperti biasa. Persangka ibunya. Ya. Terus dijawab sananya. Makanya ibunya ini suruh nunggu sampai Ramadan, kan liburan Ramadan. Bahkan ketika karena maksa, karena disangka dia gak betah, sama ibunya itu dia lagi, bentar lagi bulan puasa liburan, gak usah balik lagi dah kalau mau berhenti. Sampai segitunya ibunya. Ini menurut gue merupakan orang tua yang sangat kasihan sama anaknya. Sangat. Jadi sangat kasihan. Betapa sakit hatinya orang tuanya. Terus sampai kemudian di terakhirnya itu diberi support sama ibunya, diberi motivasi. Kenapa kamu jangan buat ibu sedih? Bentar lagi bintang, bentar. Itu sampai diberi motivasi. Yang tangguh jadi anak, kuat. Mama ini cari kerja untuk sekolahin kamu. Gimana kalau kayak begini? Kan kerja mama kepikiran kamu terus. Ini saking perasaan orang tuanya. Jadi masalahnya apa, bos? Ya, kok sampai segitunya? Masalahnya apa? Kenapa kok misalnya kalau ada masalah gak langsung ke pengurus saja? Kok dianiaya, bos? Di pesantren. Jadi kita doakanlah kepada korban yang meninggal ini. Semoga oleh Allah diberikan ketenangan, diberikan langsung dimasukkan ke dalam surga. Dicatat orang yang meninggal dalam mencari ilmu. Dan semoga ibunya ini menerima takdir yang diberikan oleh Allah.